perkenalkan saya Silvana Putri Budiman dengan NIM 19025010771 dari Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada pada komunikasi data yang diampu oleh Bapak Musliadi KH Eskom Epkom. Langsung saja, ini dia. Nah, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas dalam communication protocol. Yang pertama adalah DOSI model, yang kedua layer in DOSI model, yang ketiga TCP atau IP protocol suite, yang keempat adalah addressing. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari DOSI model, yaitu model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lainnya melalui sebuah media transmisi. Kemudian OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang menyediakan kerangka logika terstruktur mengenai bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Ada 7 lapisan yang ada di layer in the OSI model. Yang pertama adalah physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang terakhir adalah application layer. Kemudian ada cara OSI layer bekerja. Yang pertama, melalui application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kemudian pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada bagian session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer sendiri, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, ada network layer, yaitu membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntun dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Kemudian selanjutnya ada data link layer. Akan dilakukan pembentukan data menjadi sebuah frame serta alamat fisiknya. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer ini, dan lapisan yang terakhir, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan melalui lapisan transport penerima. Nah, langkah terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Selanjutnya ada TCP atau IP Protocol Suite. Pengertian dari TCP atau IP Protocol Suite sendiri yaitu suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunikasi yang tergabung melalui jaringan internet. TCP atau IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang akan dituju. Dari pengertian TCP atau IP sendiri, kita bisa memahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP IP ini. Yang kedua, komputer yang terkoneksi melalui protokol atau TCP IP ini melakukan sharing data. Yang ketiga, komputer yang terkoneksi TCP atau IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Adapun cara kerja TCP atau IP ini, yang pertama, data dipecah menjadi sebuah paket kecil, kemudian data dikirim melalui router dan paket sampai pada tujuannya. Nah, kemudian fungsi dari TCP IP protokol sendiri yaitu melakukan pengiriman file yang terenkripsi, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun, mengirim dan menerima komputer mailing, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Kemudian melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Dan yang terakhir adalah melakukan fitur name share.
server. Ada 4 protokol utama yang ada di TCP atau IP. Yang pertama itu ada protokol lapisan aplikasi. Yang kedua, protokol lapisan internetwork. Yang ketiga, protokol lapisan antar host, dan keempat adalah protokol lapisan antar muka jaringan. Pembahasan yang terakhir adalah addressing, yang dimana Internet Protocol Addressing adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi, berfungsi sebagai host dan alamat lokasi jaringan. Kemudian kelas IP dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Adapun address khusus, yang pertama itu adalah network address, digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan. Kemudian internet broadcast address digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Dan yang terakhir adalah multicast address, ditujukan untuk keperluan grup, bukan untuk host, seperti kelas A, B, dan C. Address khusus ini tidak boleh digunakan untuk keperluan IP address. Nah, itulah dia sedikit pembahasan tentang communication protocol yang dapat saya bacakan untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Bapak Musliadi KH Eskom M. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.